Dia seorang Katolik dan selalu hidup dalam harapan Tuhan turun di atas awan. Namun, dia membaca satu ayat kitab suci yang membuatnya bingung. Saat Tuhan turun di atas awan, dia akan terlihat oleh semua orang. Tapi di sini dikatakan saat dia kembali, tak seorang pun akan tahu. Apa artinya ini? Bagaimana tepatnya Tuhan akan kembali? Dia mencari jawabannya kemana-mana. Aku mencari pendeta dan menemui pendeta dan penatua Kristen, tapi tak satu pun mampu menjawab kebingunganku. Lalu saat menjelajahi Facebook suatu hari, dia bertemu saudari lain. Persekutuan saudari ini menjawab kebingunganku dan memampukanku memahami misteri kembalinya Tuhan. Bagaimana nubuat tentang kedatangan Tuhan kembali digenapi? Bagaimana akhirnya dia menyambut Tuhan? Silakan saksikan video kesaksian Injil bagaimana aku harus menyambut Tuhan untuk mengetahuinya. Aku dilahirkan di keluarga Katolik. Sejak kecil, aku mengikuti ritual Katolik dan merindukan kembalinya Tuhan. Saat dewasa, aku mulai makin sering membaca Alkitab dalam upaya untuk lebih memahami kebenaran. Pendeta kami juga selalu menafsirkan Alkitab untuk kami, seperti Wahyu 1 ayat 7. Lihatlah, dia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihatnya, juga mereka yang menikam dia. Dan semua suku bangsa di muka bumi akan meratap karena dia. Pendeta kami berkata, saat Tuhan kembali dia akan turun di atas awan dan semua orang akan melihatnya. Lalu aku membaca ayat Alkitab ini saat berusia 20 tahun. Namun tentang hari dan jamnya, tak seorang pun mengetahuinya. Para malaikat di surga pun tidak, hanya Bapa yang mengetahuinya. Ayat ini mengatakan, saat Tuhan kembali tak akan ada yang mengetahuinya. Tapi pendeta berkata, saat Tuhan kembali dia akan turun di atas awan dan dilihat semua orang. Apa artinya ini? Bagaimana tepatnya Tuhan akan kembali? Aku sangat bingung. Menyambut Tuhan itu hal penting yang berkaitan dengan apa kita dapat masuk ke kerajaan Tuhan atau tidak. Iya, Apakah kau mencari orang lain pada waktu itu? iya. Di sebuah pertemuan, ku cari pendeta lain. Tapi dia hanya berkata, Alkitab sangat jelas. Saat Tuhan kembali, dia akan turun di atas awan. Tak perlu dijelaskan lagi. Yang penting kau percaya. Aku kecewa dengan sikap pendeta itu. Aku ingin memahami arti dari nubuat itu. Tapi di gereja Katolik, kami hanya menghabiskan waktu dengan berdoa dan menjalankan ritual. Namun hal ini tak membuatku paham tentang firman Tuhan. Lambat laun, aku kehilangan minat pada gereja Katolik dan hanya terus mengikuti misa karena kebiasaan. Tahun 2001, aku keluar negeri untuk bekerja. Lalu, teman sekerja mengundangku untuk ke pertemuan Kristen. Kupikir mungkin bisa kupahami kebenaran di sana. Jadi, aku meminta pendetanya menjawab kebingunganku. Pendeta itu langsung menjawab, Alkitab sangat jelas tentang hal ini, jadi tak usah membuat penjelasan lain. Saat Tuhan kembali, kita akan melihat dia turun di atas awan. Aku kecewa dengan jawaban pendeta itu, dan pertanyaanku tetap tak terjawab. Iya, Seiring waktu, kudapati aku juga tak memperoleh makanan rohani di denominasi ini. Dan hatiku merasa makin hampa. Keinginanku untuk menemukan jawaban makin kuat. Jadi, aku mulai pergi ke organisasi Kristen lainnya. Tapi tak satu pun mampu menjawab kebingunganku. Aku segera berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah aku menemukan gereja yang tepat untuk membimbingku, agar dapat memahami kebenaran dan menjawab kebingunganku. Lalu Januari 2019, yang merupakan hari yang sangat istimewa bagiku, seorang saudari dari Australia menambahkanku sebagai teman di Facebook. Kulihat beberapa artikel yang dia bagikan di lini masanya, seperti apa makna gadis bijaksana, bagaimana doamu didengar Tuhan, dan sebagainya.
Konten itu baru bagiku dan kurasa ada kebenaran di dalamnya. Gereja, saudari ini mungkin dapat menjawab pertanyaanku. Lalu dia bertanya, apa aku mau menghadiri pertemuan? Dengan senang hati aku mau. Dalam pertemuan itu, saudari Kamela berkata, hari ini kita akan mempersekutukan cara Tuhan datang pada akhir zaman. Aku cukup terkejut mendengarnya. Bukankah ini yang telah membuatku bingung? Iya. Aku tak sabar menunggu persekutuannya. Saudari Kamela berkata, saat mereka membaca nubuat di kitab Wahyu, lihatlah, dia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihatnya, juga mereka yang menikam dia. Dan semua orang di bumi akan meratap karena dia. Orang berpikir saat Tuhan kembali, dia turun di atas awan dan dilihat semua orang. Disertai dengan bintang-bintang berjatuhan, langit dan bumi akan berguncang. Namun apakah pandangan ini benar? Sebenarnya ada ayat lain dalam Alkitab yang memberikan nubuat tentang kedatangan Tuhan kembali. Seperti, lihatlah, aku datang bagaikan pencuri. Tapi tentang hari dan saat itu tak seorang pun tahu, tak juga malaikat di surga atau anak, hanya Bapakku di surga yang tahu. Ayat-ayat ini menjelaskan tentang kedatangan Tuhan kembali. Dia datang bagaikan pencuri. Ayat-ayat ini menjelaskan Tuhan akan datang secara rahasia. Tak seorang pun akan tahu. Jika saat dia kembali, Tuhan menampakkan diri di atas awan untuk dilihat semua orang, bagaimana nubuat-nubuat lainnya ini akan digenapi? Aku terkejut dengan perkataan saudari itu. Ini pertama kalinya ku dengar Tuhan datang bagaikan pencuri. Mengapa para pendeta tak pernah menyebutkan hal ini? Namun jika dia datang bagaikan pencuri, ini bertentangan dengan nubuat tentang kedatangannya kembali di atas awan. Aku sangat ingin kejelasan tentang hal ini. Saudari itu melanjutkan dalam persekutuannya, nubuat kedatangan Tuhan kembali semuanya akan digenapi. Ini hanya masalah proses dan urutan. Pertama, dia akan berinkarnasi secara rahasia, mengungkapkan kebenaran untuk menyelamatkan manusia. Lalu dia akan turun di atas awan untuk menampakkan diri di hadapan semua orang. Beginilah cara nubuat tentang kedatangannya kembali akan digenapi. Persekutuan saudari ini sungguh mencerahkanku. Ternyata Tuhan kembali dengan dua cara. Aku setuju dengan penjelasannya. Aku ingin mengetahui lebih banyak, jadi aku bertanya. Kau berkata, Tuhan datang secara diam-diam dalam daging. Apa maksudnya? Saudari itu membacakanku ayat dari Alkitab. Karena itu hendaklah engkau juga bersiap, karena anak manusia datang di waktu yang tidak engkau duga. Karena bakilat yang memancar di bawah langit, dari satu sisi ke sisi lain, begitupun anak manusia di hari kedatangannya. Tapi dia harus alami banyak penderitaan dan ditolak oleh generasi ini dulu. Tetapi sama seperti pada zaman Nuh, begitu juga saat kedatangan anak manusia. Saudari itu bersekutu. Apa kau melihat apa kata kunci dari semua ayat ini? Semua ayat ini menyebutkan anak manusia. Saat Tuhan kembali, dia akan turun secara rahasia sebagai anak manusia. Jadi apa yang dimaksud dengan anak manusia? Ini mengacu pada inkarnasi Tuhan. Jika dia adalah roh, dia tak bisa disebut anak manusia. Sama seperti Tuhan Yahweh tak bisa disebut anak manusia. Iya. Tuhan Yesus disebut sebagai anak manusia karena dia adalah inkarnasi dari roh Tuhan. Meskipun dia tampak seperti orang kebanyakan, lahir dari manusia dan punya kemanusiaan yang normal, di dalam dia berdiam roh Tuhan. Dia inkarnasi Tuhan. Jadi Tuhan Yesus menubuatkan kedatangannya kembali sebagai kedatangan anak manusia. Menunjukkan saat dia kembali, dia akan menampakkan diri dalam daging dan tak langsung sebagai tubuh roh. Iya. Melalui persekutuan saudari itu, akhirnya aku paham arti dari anak manusia. Aku juga paham Tuhan yang turun secara rahasia mengacu pada Tuhan menampakkan diri dengan berinkarnasi. Persekutuan ini sesuai dengan Alkitab. Dia melanjutkan persekutuannya. Saat Tuhan kembali, dia turun secara rahasia dengan berinkarnasi.
mengungkapkan kebenaran dan melakukan penghakiman yang dimulai di rumah Tuhan untuk menyelamatkan semua orang yang telah dibangkitkan di hadapan tahtanya dan membentuk sekelompok pemenang sebelum bencana. Iya. Setelah kelompok pemenang ini terbentuk, malapetaka besar akan datang dan Tuhan akan mulai mengganjar semua orang. Lalu Tuhan akan turun di atas awan dan menampakkan diri. Dan pada saat ini, semua manusia akan meratap. Dan mengapa mereka meratap? Sebab saat Tuhan diam-diam berinkarnasi, banyak yang tak mengakuinya sebagai Tuhan. Mereka melihat Dia tidak agung, jadi tak memperlakukan Dia sebagai Tuhan. Mereka bukan saja tak menerimanya, tapi juga menentang dan menolak Dia. Lalu saat Tuhan turun di atas awan untuk mengganjar semua orang, mereka akan sadar telah mengutuk dan menentang Tuhan Yesus yang datang kembali. Tapi saat itu sudah terlambat, mereka hanya bisa meratap. Benar. Iya. Pada saat ini, nubuat Wahyu 1 ayat 7, lihatlah, Dia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihatnya, juga mereka yang menikam Dia. Dan semua orang di bumi akan meratap karena Dia. Akan sepenuhnya digenapi. Karena itu, sangat penting bagi kita untuk menyambut Tuhan saat Dia datang untuk bekerja dalam daging. Jika kita menunggu sampai Dia turun di atas awan, itu terlambat. Iya. Setelah mendengarkan persekutuan saudari itu, aku merasa seperti dibebaskan dari penjara yang telah lama memenjarakanku. Ada cahaya dan aku terbebas. Persekutuannya menjawab kebingunganku dan memampukanku memahami misteri kembalinya Tuhan. Aku merasa gerejanya memiliki pekerjaan Roh Kudus dan tak sabar menunggu pertemuan berikutnya. Yang tak kuduga selama pertemuan berikutnya, Dia memberitahuku satu informasi yang mengejutkan. Dia berkata, Tuhan telah kembali dan berinkarnasi sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Dia telah mengungkapkan kebenaran dan telah melakukan penghakiman yang dimulai di rumah Tuhan. Iya. Mendengar hal ini, aku sangat terkejut, gembira, dan sangat penasaran. Jika Alkitab berkata tak seorang pun mengetahui kedatangan Tuhan, bagaimana mereka bisa tahu? Aku bertanya kepada saudari itu. Dengan sabar dia bersekutu denganku. Jika tak seorang pun mengetahui kedatangannya, bagaimana kita akan menyambut Dia? Sebenarnya, Alkitab berkata, tapi mengenai hari dan saat itu tak seorang pun tahu, tidak malaikat di surga maupun anak, hanya Bapakku di surga yang tahu. Maksud ayat ini adalah, tak seorang pun tahu waktu spesifik kedatangan Tuhan kembali. Tapi saat Dia mulai berfirman dan bekerja, orang dapat mengenali suara Tuhan dari firman-Nya, lalu akan mengetahui Tuhan telah kembali, kemudian menyambut Tuhan. Iya. Ini menggenapi nubuat Tuhan Yesus. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan lihatlah, aku berdiri di pintu dan mengetuk. Kalau seseorang mendengar suaraku dan buka pintu, aku akan masuk kepadanya dan bersantap dengannya, dia bersamaku. Ini seperti saat Tuhan Yesus datang untuk bekerja. Petrus, Yohanes, Yakobus, Matius, dan yang lainnya awalnya tak tahu Tuhan Yesus adalah Mesias. Tapi setelah mereka berhubungan dengannya dan mengenali suara Tuhan dari firman-Nya, mereka mengenali Dia sebagai Mesias. Iya. Setelah ini, Petrus, Yohanes, dan yang lainnya mulai menyebarluaskan Injil. Beginilah cara keselamatan Tuhan diketahui lebih banyak orang. Dan secara berangsur, orang percaya tersebar ke seluruh dunia. Iya. Oleh karena itu, menyambut kedatangan Tuhan kembali bukan bergantung pada apakah kita tahu kapan Dia akan kembali, tapi pada apakah kita dapat menyelidiki saat seseorang bersaksi tentang kembalinya Tuhan. Dan apa kita dapat mengenali suaranya saat Dia bicara, lalu kita dapat menyambut Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Mendengarkan suara Tuhan itu jalan yang benar untuk menyambutnya. Domba-domba Tuhan dapat mendengar suaranya. Iya. Ya, persekutuan saudari itu sejalan denganku. Karena dengan mempersekutukan firman Tuhan, kebingunganku terjawab. Sebelumnya, aku selalu bingung bagaimana kita harus menyambut Tuhan. Apa mungkin membuat Tuhan bahagia dan menyambutnya
dengan berdoa secara rutin dan mematuhi aturan? Namun kini aku paham, hanya dengan mendengarkan suara Tuhan, barulah orang dapat menyambut Dia kembali. Aku merasa pencerahan dari 2 pertemuan itu jauh melampaui yang kuperoleh selama menjadi seorang Katolik. Aku ingin lebih memahami kebenaran, karena ini akan membantuku yakin bahwa Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan yang kembali. Jadi aku bertanya lagi ke saudari itu. Pada akhir zaman, Tuhan turun diam-diam dalam daging, lalu menampakkan diri secara terbuka. Ini aku mengerti. Tapi mengapa Tuhan berinkarnasi lebih dulu? Mengapa Dia tak langsung menampakkan diri dalam wujud roh? Itu merupakan pertanyaan yang penting. Ya, Dia bersekutu. Penampakan Tuhan dalam daging untuk bekerja didasarkan pada kebutuhan pekerjaannya dan kebutuhan manusia yang rusak. Dia membacakanku 2 bagian firman Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, cara Tuhan menyelamatkan manusia tidaklah dilakukan secara langsung dengan menggunakan metode roh dan identitas roh, karena rohnya tidak dapat disentuh ataupun dilihat manusia, serta tidak dapat didekati oleh manusia. Jika Dia mencoba menyelamatkan manusia secara langsung dengan menggunakan perspektif roh, manusia tidak akan mampu menerima keselamatannya. Dan jika bukan karena Tuhan mengenakan bentuk luar manusia ciptaan, manusia tidak akan mungkin menerima keselamatan ini. Karena manusia sama sekali tidak dapat mendekatinya, sama seperti tak seorang pun mampu mendekati awan Yahweh. Hanya dengan menjadi seorang manusia ciptaan, yakni hanya dengan memasukkan firman-Nya ke dalam daging yang akan menjadi dirinya, Dia dapat secara pribadi mengerjakan firman-Nya dalam diri semua orang yang mengikutinya. Hanya dengan demikian, manusia dapat mendengar sendiri firman-Nya, melihat firman-Nya, menerima firman-Nya, dan kemudian melalui hal ini sepenuhnya diselamatkan. Jika Tuhan tidak menjadi daging, tidak ada manusia daging yang akan menerima keselamatan yang demikian agung, tidak akan ada seorang pun yang akan diselamatkan. Jika roh Tuhan bekerja secara langsung di antara manusia, manusia akan diremukkan dan ditawan sepenuhnya oleh iblis karena manusia tidak mampu untuk berhubungan dengan Tuhan. Hanya jika Tuhan menjadi manusia, Dia dapat hidup berdampingan dengan manusia, mengalami penderitaan dunia dan hidup dalam daging yang normal. Hanya dengan cara inilah, Dia dapat menyediakan bagi manusia jalan praktis yang mereka butuhkan sebagai makhluk ciptaan. Manusia menerima keselamatan penuh dari Tuhan karena Tuhan yang berinkarnasi bukan langsung menerimanya melalui doa-doa yang mereka naikkan ke surga. Karena manusia itu adalah darah dan daging, mereka tidak mampu melihat roh Tuhan, apalagi mendekatinya. Manusia hanya dapat berhubungan dengan Tuhan yang berinkarnasi dalam daging. Hanya melalui Dia, manusia dapat memahami seluruh jalan dan kebenaran, serta menerima keselamatan penuh. Pekerjaan paling bernilai bagi manusia yang rusak adalah pekerjaan yang menyediakan kata-kata yang akurat, tujuan yang jelas untuk dikejar, dan yang bisa dilihat serta disentuh. Hanya pekerjaan yang realistis dan bimbingan di saat yang tepatlah yang cocok dengan selera manusia, dan hanya pekerjaan yang nyata yang dapat menyelamatkan manusia dari wataknya yang rusak dan bejat. Hal ini hanya dapat diraih oleh Tuhan yang berinkarnasi. Hanya Tuhan yang berinkarnasilah yang dapat menyelamatkan manusia dari wataknya yang dahulu rusak dan bejat. Amin.
Firman Tuhan yang Maha Kuasa menjelaskan alasan dia berinkarnasi pada akhir zaman dan makna penting inkarnasi Tuhan. Iya. Saudari itu melanjutkan, Alkitab menubuatkan, ada banyak hal lain yang bisa kukatakan, tapi kau tak bisa terimanya sekarang. Namun saat roh kebenaran datang, dia akan menuntunmu ke seluruh kebenaran. Sebab dia takkan bicara tentang dirinya, tapi menyampaikan semua hal yang telah didengarnya, dan dia menunjukkanmu hal-hal yang akan datang. Karena waktunya akan datang, penghakiman harus dimulai di rumah Tuhan. Melalui nubuat ini kita tahu bahwa Tuhan akan mengungkapkan banyak firman saat dia kembali dan melakukan penghakiman yang dimulai di rumah Tuhan. Agar hasil terbaik dapat dicapai, Tuhan harus datang dan bekerja dalam daging. Karena roh Tuhan tak terlihat dan tak berwujud bagi kita, dan karena satu kata dari roh Tuhan akan membuat kita panik, kita tak akan berani mendekati rohnya dan tak bisa berkomunikasi. Kita tak akan bisa memahami kebenaran. Iya. Kedatangan Tuhan menyelamatkan manusia dalam daging adalah cara untuk mencapai hasil terbaik. Hidup sebagai anak manusia membuat mudah bagi kita untuk berhubungan dengannya. Selain itu, Tuhan dapat menggunakan bahasa manusia untuk mengungkapkan kebenaran, mengungkapkan firman untuk membimbing, dan menjawab kebingungan kita. Maka kita tak perlu meraba-raba atau menebak-nebak apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Iya. Seperti saat Tuhan Yesus datang untuk bekerja, Petrus bertanya kepadanya, "Tuhan, berapa kali harus kuampuni saudaraku jika ia berdosa padaku? Sampai 7 kali?" Tuhan Yesus langsung menjawab, "Bukan sampai 7 kali, tapi 70 kali 7 kali." Tuhan memberitahu Petrus cara dia harus menerapkan. Dengan cara ini, orang dapat mudah memahami kehendak Tuhan dan mengetahui cara menerapkan kebenaran. Tuhan Yesus juga menggunakan hal-hal yang orang dapat lihat dan sentuh dalam kehidupan sehari-hari, hal yang mudah dipahami untuk membuat perumpamaan. Misalnya, perumpamaan tentang ragi, tentang lalang dan gandum, tentang penabur, tentang biji sesawi, dan sebagainya. Ini memungkinkan orang lebih memahami kebenaran, memahami kehendak dan tuntutan Tuhan bagi manusia, dan sungguh merasakan kebaikan dan kedekatannya. Semua ini hasil dari firman dan pekerjaan Tuhan saat dia berinkarnasi. Begitu pula Tuhan yang Maha Kuasa dalam daging, berfirman dan bekerja di tengah manusia, berhubungan dengan sangat nyata dan berbicara berhadapan muka. Dia mengungkapkan misteri rencana pengelolaan 6.000 tahun Tuhan, kebenaran tentang 3 tahap pekerjaannya, misteri inkarnasinya, kebenaran tentang kerusakan manusia oleh iblis, dan kesudahan berbagai jenis orang. Ini memungkinkan kita mendapatkan pemahaman yang lebih tentang watak dan pekerjaan Tuhan. Iya. Pada saat yang sama, Tuhan mengungkapkan kebenaran kapanpun dan dimanapun sesuai kebutuhan manusia. Mengungkapkan watak jahat kita dan berbagai gagasan kita tentang Dia, dan mengoreksi penyimpangan dalam iman kita. Tuhan yang Maha Kuasa juga memberi kita jalan untuk memperoleh keselamatannya, misalnya bagaimana melayani sesuai kehendak-Nya, menjadi orang yang jujur, bagaimana menghormatinya, menaatinya, dan mengasihinya. Melalui firman Tuhan yang Maha Kuasa, kita makin memahami tentang watak rusak kita, membenci diri kita dari hati, dan sungguh bertobat. Kita juga memahami kehendak dan tuntutan Tuhan, memperoleh pengetahuan tentang wataknya, dan siapa yang Dia selamatkan, siapa yang Dia singkirkan. Hanya ini cara agar kita menerapkan kebenaran dan akhirnya memperoleh keselamatan Tuhan. Inkarnasi Tuhan sangat bermakna, Iya. bermanfaat bagi kita untuk memahami kebenaran. Setelah mendengar ini, aku tercerahkan. Aku berkata kepada saudari itu, aku mengerti sekarang. Jika Tuhan tak bekerja dalam daging, akan sulit bagi kita untuk memahami kebenaran. Tapi Tuhan yang berinkarnasi dan mengucapkan firman dengan bahasa manusia, memungkinkan kita menerapkan kebenaran dan mematuhi kehendak-Nya. Iya. Saudari itu membacakan firman Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, "Kali ini Tuhan datang untuk melakukan pekerjaan bukan dalam tubuh rohani,
tetapi dalam tubuh yang sangat biasa. Selain itu, tubuh ini bukan hanya tubuh inkarnasi Tuhan yang kedua, tetapi ini juga tubuh yang melaluinya Tuhan datang kembali menjadi daging. Ini adalah tubuh daging yang sangat biasa. Engkau tidak dapat melihat apapun yang membuatnya berbeda dari orang lain, tetapi engkau dapat memperoleh kebenaran darinya yang belum pernah kau dengar sebelumnya. Daging yang tak berarti ini merupakan perwujudan seluruh firman kebenaran dari Tuhan yang melakukan pekerjaan Tuhan pada akhir zaman dan mengungkapkan seluruh watak Tuhan untuk dipahami manusia. Tidakkah engkau sangat rindu melihat Tuhan yang di surga? Tidakkah engkau sangat rindu memahami Tuhan yang di surga? Tidakkah engkau sangat rindu untuk melihat tempat tujuan manusia? Dia akan memberitahukan kepadamu semua rahasia ini. Rahasia yang tak mampu diungkapkan siapapun kepadamu, dan dia juga akan memberitahukan kepadamu kebenaran-kebenaran yang tidak kau pahami. Dia adalah pintu gerbangmu untuk masuk ke dalam kerajaan dan pemandumu untuk memasuki zaman yang baru. Meskipun yang manusia lihat sekarang adalah Tuhan yang sama seperti manusia, Tuhan yang memiliki satu hidung dan sepasang mata, dan Tuhan yang berpenampilan biasa, pada akhirnya Tuhan akan memperlihatkan kepada engkau semua bahwa seandainya manusia ini tidak ada, langit dan bumi akan mengalami perubahan yang luar biasa. Seandainya manusia ini tidak ada, langit akan menjadi redup, bumi akan jatuh ke dalam kekacauan, dan seluruh umat manusia akan hidup di tengah bencana kelaparan dan wabah. Dia akan menunjukkan kepada engkau semua bahwa seandainya Tuhan yang berinkarnasi tidak datang untuk menyelamatkanmu pada akhir zaman, maka Tuhan akan sudah sejak lama memusnahkan seluruh umat manusia di neraka. Seandainya daging ini tidak ada, engkau semua akan selamanya menjadi pendosa besar, dan engkau akan menjadi mayat selamanya. Engkau semua harus tahu bahwa seandainya daging ini tidak ada, seluruh umat manusia akan menghadapi bencana yang tak terelakkan dan merasa mustahil untuk melepaskan diri dari hukuman yang lebih berat yang Tuhan timpakan kepada umat manusia pada akhir zaman. Seandainya daging yang biasa ini tidak dilahirkan, engkau semua akan berada dalam sebuah keadaan di mana engkau semua memohon kehidupan tanpa bisa hidup dan berdoa untuk kematian tanpa bisa mati. Seandainya daging ini tidak ada, engkau semua tidak akan bisa mendapatkan kebenaran dan tidak bisa datang ke hadapan tahta Tuhan sekarang ini, melainkan engkau akan dihukum Tuhan karena dosa-dosamu yang menyedihkan. Tahukah engkau bahwa kalau bukan karena kedatangan kembali Tuhan menjadi daging, tak seorang pun akan memiliki kesempatan untuk diselamatkan. Dan kalau bukan karena kedatangan daging ini, Tuhan pasti sudah sejak lama mengakhiri zaman lama. Oleh karena itu, apakah engkau semua masih dapat menolak inkarnasi Tuhan yang kedua ini? Karena engkau semua bisa mendapatkan begitu banyak manfaat dari orang biasa ini, mengapa engkau semua tidak dengan senang hati menerima Dia? Amin. Lalu dia bersekutu.
Tuhan yang berinkarnasi adalah sumber dari semua kebenaran dan pintu masuk kita ke kerajaan. Dengan menerima Tuhan yang Maha Kuasa, Kristus akhir zaman, kita berkesempatan memperoleh kebenaran darinya dan memahami watak benar Tuhan. Hanya itu cara kita dapat memperoleh perkenanan Tuhan dan masuk ke kerajaan surga. Tanpa Tuhan yang berinkarnasi pada akhir zaman melakukan penghakiman untuk menyelamatkan manusia, kita pasti tak mampu mentahirkan dan mengubah watak jahat kita. Kita hanya akan terus dirusak iblis, kita akan makin menentang Tuhan, dan akhirnya dimusnahkan dalam bencana. Karena itu, kemampuan menyambut kembalinya Tuhan dan menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa adalah masalah hidup dan mati bagi kita. Kita harus berhati-hati dan memanfaatkan kesempatan yang sangat langka ini. Iya, mereka yang hanya menerima Tuhan tapi tak menerima Kristus akhir zaman takkan dapat memperoleh keselamatan. Ya. Setelah mendengarkan firman Tuhan yang Maha Kuasa, aku merasa perkataan ini dari Tuhan tak ada orang biasa yang mampu mengucapkannya. Dari firman Tuhan, kurasakan juga kepeduliannya untuk manusia. Tuhan telah berinkarnasi di bumi, mengungkapkan kebenaran untuk menyelamatkan kita dari perusakan iblis. Tuhan bekerja untuk menyelamatkan manusia. Kasih Tuhan bagi kita sungguh besar. Iya, Iya. hanya Tuhan yang mampu mengasihi dan selamatkan kita begini. Ya, aku sangat senang dan merasa diberkati bisa mendengar Injil Tuhan pada akhir zaman. Iya, Aku tak mau melewatkan satu pertemuan pun, ingin membaca lebih banyak firman Tuhan yang Maha Kuasa. Bahkan ketika sibuk dengan pekerjaan atau sakit, aku tetap mau ke pertemuan. Karena berharap bisa memahami lebih banyak kebenaran. Lalu, aku berkumpul dan mempersekutukan firman Tuhan yang Maha Kuasa dan memahami perbedaan antara Kristus sejati dan yang palsu, misteri inkarnasi Tuhan, dan hubungan antara Tuhan dan Alkitab. Aku juga menonton banyak film dari Gereja Tuhan yang Maha Kuasa dan melihat Tuhan telah membentuk sekelompok pemenang di Tiongkok. Nubuat kitab Wahyu telah digenapi. Dengan penyelidikan, kuyakini pekerjaan Tuhan pada akhir zaman. Meyakini Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang kembali dan aku menyambut Tuhan. iya, Syukur kepada Tuhan. Harapanmu selama ini akhirnya terwujud. Iya. Aku sangat senang. Bagiku, bisa menyambut kembalinya Tuhan sungguh berharga. Aku ingin mengejar kebenaran, memberitakan firman Tuhan, bersaksi tentang pekerjaan Tuhan, dan membawa lebih banyak orang yang merindukan penampakannya ke hadapannya. Syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Syukur kepada Tuhan.